Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Wulan Awalia Rahma, dan yang kedua ada Muhammad Rijaldi, dan yang ketiga rekan saya yang bernama Arelina Sinoki, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada Disa Widya Pangesti. Baik, untuk pengertian haki atau hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Baik, menurut WIPO, World Intellectual Property Organization, badan dunia di bawah naungan PBB untuk isu hak kekayaan intelektual terbagi atas berbagai kategori, yaitu yang pertama ada hak kekayaan industri. Kategori ini mencakup penemuan paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Dan yang kedua ada hak cipta. Hak cipta merupakan istilah legal yang menjelaskan suatu hak yang diberikan pada pencipta atas karya literatur dan artistik mereka. Dan yang ketiga ada paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan, dapat berupa produk atau proses secara umum. Dan yang keempat ada merek. Merek adalah suatu tanda tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa, sebagaimana barang atau jasa tersebut diproduksi dan disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Yang kelima ada desain industri. Desain industri adalah aspek ornamental atau esentis pada sebuah benda. Desain tersebut dapat mengandung aspek 3 dimensi seperti bentuk, permukaan benda, atau aspek yang 2 dimensi seperti pola, garis, dan warna. Dan yang keenam ada indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang memiliki keahlian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas dan atau reputasi berdasarkan tempat asalnya itu. Yang ketujuh ada rahasia dagang. Rahasia dagang dan jenis-jenis informasi rahasia lainnya yang memiliki komersial harus dilindungi dari pelanggan atau kegiatan lainnya yang membuka rahasia praktek komersial. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen atau sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Selanjutnya ada 4 prinsip HAKI. Yang pertama ada prinsip ekonomi. HI berasal dari kegiatan kreatif yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Yang kedua ada prinsip keadilan. Dalam menciptakan sebuah karya, maka pencipta memiliki hak pelindungan dan kepemilikannya. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Dengan menciptakan sebuah karya, maka dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang memberikan keuntungan berbagai bersama. Yang keempat ada prinsip sosial. Hak yang ada diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu dan perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan. Selanjutnya ada klarifikasi HAKI berdasarkan BPO. Hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak kekayaan industri. Selanjutnya dasar hukum HAKI di Indonesia. Yang pertama ada UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua ada UU nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga ada UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Selanjutnya ada hak cipta UUHC. Hak cipta adalah hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti kita ketahui, hak cipta yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis, terus ada ceramah kuliah, ada pidato. Hak cipta lainnya sejenis kayak alat peraga, lagu atau merek, drama musikal, perwayangan, dan pantomim seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta yang dilindungi. Pasal 12 nomor 19 2002 tentang hak cipta. Masa berlaku hak cipta dilihat dari pasal 29 sampai 34 ayat 19 2002 tentang hak cipta.
Penyelesaiannya yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, kasasi Mahkamah Agung. Di sini ada hak paten nomor 14 2021 tentang paten adalah hak paten eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor dengan hasil di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut, memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jangka waktu hak paten menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 2001 tentang hak paten 20 tahun dan 10 tahun untuk hak paten sederhana. Dalam pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimiliki daya pembela dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Di sini ada jenis merek yaitu merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Merek dagang dijelaskan dengan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau dan dengan badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua ada merek jasa. Merek jasa digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Badan hukum membedakannya dengan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan jasa atau dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau dalam badan hukum bersama-sama membedakan dengan barang atau jasa dan jenis jasa lainnya. Selanjutnya, merek dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Di sini ada perlindungan varietas tanaman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat VTV adalah perlindungan khusus yang diberikan negara. Dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah melaksanakan perlindungan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemula tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus dan diberikan negara kepada pemula atau untuk pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulihan dan pemberian setuju kepada orang badan-badan hukum menggunakan selama waktu tertentu. Varietas tanaman selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari jenis suatu spesies yang ditandai oleh tanaman, tumbuhan-tumbuhan, dan dapat juga dibedakan dalam jenis spesies yang sama sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan apabila diperbanyak dan tidak mengalami perubahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Oke, yang pertama rahasia dagang adalah informasi bisnis yang tidak diketahui oleh umum dan memberikan keuntungan kompetitif bagi pemiliknya. Informasi ini mendapatkan formula, proses desain, atau teknologi yang unik. Untuk dilindungi sebagai rahasia dagang, informasi harus dijaga kerahasiaannya dan memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya. Di sini tertulis di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pasal 1 mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, yang memiliki nilai ekonomi karena berguna untuk kegiatan usaha yang dijaga sangat rahasia. Contohnya resep Coca-Cola. Resep untuk minuman Coca-Cola adalah salah satu rahasia dagang paling terkenal di dunia. Resep ini dijaga kerahasiaannya dan hanya diketahui oleh beberapa eksekutif perusahaannya. Oke, selanjutnya desain industri adalah aspek estetika dan ergonomis dari suatu produk yang meningkatkan fungsionalitas dan daya tarik visual. Ini mencakup bentuk, pola, kombinasi warna yang digunakan pada produk. Undang-undang ada di pasal nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Contohnya adalah desain iPhone. Desain iPhone termasuk bentuk yang unik, ramping, dan tata letak tombol yang berbeda daripada yang lain. Apple merupakan contoh desain industri yang telah mendaftarkan desain ini untuk melindungi tampilan visual produknya dari peniruan dari kompetitor. Yang selanjutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Adalah tata letak 3 dimensi dari elemen-elemen sirkuit yang terhubung pada sebuah chip
NICA, desain ini penting untuk efisiensi kerja perangkat elektronik. Nah, untuk undang-undangnya ada di nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak terpadu. Di pasal 4 menjelaskan pasal hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang desain tata letak desain sirkuit terpadu untuk melarang pihak lain untuk menggunakan desain tanpa izin. Contohnya adalah chip Intel, desain tata letak sirkuit terpadu pada chip prosesor Intel merupakan contoh dari desain tata letak sirkuit terpadu. Tata letak ini mencakup penempatan komponen seperti transistor, resistor, dan interkoneksi di dalam chip yang dioptimalkan untuk kinerja tinggi efisiensi dayanya.